Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan saya masih di sini bersama dengan Ibu Yani untuk membahas lebih lanjut terkait dengan menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Ya Bu Yani, kita nggak terasa sudah di segmen 4. Iya. Kita sudah banyak sekali dari tadi. Ya, seru kita ya kalau membahas tentang ini ya, betul. Karena sekaligus juga edukasi untuk teman-teman supaya kita bisa menjaga imun tubuh juga. Tadi terakhir kita membahas soal keluarga ya, keluarga sebagai support system kita untuk menghadapi pandemi ini. Nah, apa saja begitu yang bisa kita lakukan Bu Yani dengan keluarga di rumah yang bisa membantu kita untuk merasa lebih baik dan tidak cemas berlebihan? Ya tentunya kalau kita ngomong tentang keluarga sebagai support system ya, sekarang ini memang itu yang paling dekat gitu ya. Artinya dengan kita dipekerjakan di rumah atau mungkin sekolah-sekolah diliburkan, harus belajar di rumah, ini memberi ruang yang cukup besar dan juga lebih berkualitas antara kita dengan keluarga ya. Yang bisa kita lakukan tentunya yang pertama mungkin berkegiatan bersama gitu ya. Artinya untuk killing time ya, benar. Supaya nggak bosan, kita bisa menciptakan kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang otomatis ini juga bisa mendekatkan kita dengan anggota keluarga yang lain gitu ya. Yang lainnya juga bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan keluarga. Jadi mulai dari paling gampang aja misalnya pesan-pesan supaya tetap sehat, untuk anak gimana, untuk orang tua gimana, itu bisa dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Kalau dulu mungkin kita cuma telepon gitu kan, harus makan ya, harus minum obat dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang selain kita bisa bicara, kita juga bisa action langsung gitu ya. Artinya kita bisa siapkan dan sebagainya. Itu juga membantu sekali. Dan yang paling penting sebenarnya adalah keluarga membantu kita untuk membunuh perasaan sendiri saat social distance ini sebenarnya. Gitu. Karena dengan social distance otomatis pergerakan sosial kita kan menjadi berkurang. Yang tadinya mungkin kita punya teman untuk hangout gitu ya, untuk ngerumpi misalnya gitu ya. Sekarang ngerumpinya terbatas di online kan begitu. Dan kuota kadang membatasi. Karena juga nggak leluasa. Betul sekali, sehingga kadang-kadang kita juga merasa loneliness gitu ya, merasa sendiri. Nah, dengan adanya keluarga ini sebenarnya membantu sekali untuk kita meredakan hal tersebut. Jadi kita masih punya orang nih gitu istilahnya yang bisa kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi penting sekali sebenarnya kehadiran keluarga di saat seperti ini. Iya, memang karena keluarga juga yang mau tidak mau kita terus bersama dia dan memang juga itu salah satu lingkungan primer kita. Betul begitu ya. Sekali. Tapi ada juga beberapa rekan-rekan kita yang sayang sekali mungkin belum bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Nah, itu juga sebenarnya bisa disiasati dengan video call dan sebagainya juga ya, Bu Yani ya. Ini saatnya kita menggunakan media dan internet dengan bijak. Dengan bijak dan untuk menghubungi keluarga. Benar sekali. Iya, dan memang dengan adanya social distancing ini beberapa teman-teman rekan-rekan juga tidak ada yang bisa pulang. Jadi tetap keluarga adalah hal yang bisa meredakan kecemasan ya begitu ya Bu ya, karena memang itu lingkungan primer sendiri. Dan tadi kita sudah banyak sekali bahas tentang kecemasan itu sendiri dan tipsnya nih kira-kira kita perlu tips ya, berhubung kita setelah kedatangan psikolog gitu. Tips yang bisa membuat kita itu lebih sehat ya secara mental, secara psikis sehingga berpengaruh ke fisik kita. Yang bisa kita lakukan itu apa saja kira-kira? Nah ini yang penting sepertinya gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya mudah saja dan dulu kita selalu melakukan sebenarnya tapi tidak disadari gitu ya. Yang pertama tentunya kita harus memilih berita dan memilih media. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya, karena apa? Karena media dan berita ini untuk sekarang ini menjadi satu faktor yang paling signifikan mempengaruhi kecemasan kita. Kalau kita nerima media informasi dan media yang salah, pasti ini akan meningkatkan kecemasan gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita selektif sebenarnya. Yang kedua adalah kita perlu mencari kebenaran gitu ya. Jadi jangan mudah percaya ya dengan apa yang diberitakan gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah nih. Kita harus saring, kita harus betul-betul pelajari. Kalau misalnya kita tidak tahu, nggak ada salahnya loh kalau kita bertanya ke ahlinya gitu ya. Contoh misalnya ini apa sih ciri-ciri atau gejala-gejala orang yang sudah terpapar? Mungkin kalau kita tidak tahu betul, bolehlah kita tanya ke dokter dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan menerima dengan mentah-mentah. Yang berikutnya adalah tetaplah berkegiatan dengan positif. Artinya begini, ketika kita di masa pandemi, orang banyak merasa bahwa
hidup kita berakhir nih. Iya, betul. Tanpa sadar kita merasa seperti itu. Segala kegiatan kita terbatas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Itu juga anggapan yang salah ya. Artinya dengan kita berkegiatan sebenarnya itu membantu kita untuk menumbuhkan rasa positif dalam diri kita bahwa kita masih mampu nih. Ya tentunya dengan cara yang benar. Artinya kalau udah nggak boleh ketemu orang banyak ya jangan berkerumun gitu ya. Kita bisa misalnya sharing informasi lewat online atau mungkin bikin sesuatu yang bisa dinikmati masyarakat secara online. Misalnya itu masih bisa kita lakukan ya. Atau misalnya berolahraga. Kan masih bisa dong kita di rumah untuk nge-gym gitu ya, workout sendiri, ngikutin yang di YouTube atau di mana gitu bolehlah gitu ya. Jadi tetap berkegiatan yang positif gitu ya. Yang lainnya adalah berdoa. Kenapa saya katakan itu paling penting juga sepertinya ya Bu ya. Benar sekali. Kenapa berdoa penting? Karena kita tahu juga masyarakat kita, terutama budaya Timur ini sangat kental dengan religiusitasnya gitu ya. Artinya berdoa ini bisa menjadi satu cara untuk mereka bisa rilis apapun hal negatif yang ada pada diri mereka. Rasanya kalau udah ngomong sama yang di atas, itu semua masalah kayaknya udah bisa selesai gitu ya. Akhirnya kita bisa lebih damai dan kita bisa lebih tenang gitu ya. Karena kalau kita damai, kita tenang, otomatis kita bisa berpikir lebih positif kan begitu. Yang lainnya, nah penting untuk mengembangkan pemikiran positif tadi ya. Jangan sedikit-dikit kita merasa wah bahaya nih, sedikit-dikit merasa wah putus asa dah nggak bisa ngapa-ngapain, jangan ya. Kita tetap yakin bahwa kita pasti punya solusinya. Betul. Gitu. Minimal aja kayak sekarang, toh buktinya kita masih sehat. Artinya apa? Kita masih bisa mengusahakan kan sebenarnya dengan makan yang teratur, berolahraga, berjemur kalau orang sekarang lakukan ya. Jadi sebenarnya kita masih punya solusi gitu ya. Jadi jangan selalu apa-apa itu negatif gitu ya. Jangan jadi putus asa gitu ya. Karena kalau kita putus asa, otomatis kita mengirim pesan ke kepala kita bahwa ya udah game over gitu ya, selesai. Dan itu ternyata dampaknya apa? Semua dipengaruhi persepsi kita dan sebagainya, sehingga yang tadinya kita harusnya bisa lakukan itu menjadi tidak. Iya, betul. Nah, ini kan sayang sekali gitu ya, padahal kita punya potensi itu ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu ya, dan tetap bahagia. Tetap bahagia, betul. Itu kuncinya sebenarnya ya. Kuncinya adalah tetap bahagia. Itu misalnya kita tetap bersyukur bahwa kita masih bisa melewati hari dengan baik. Apa-apa ya diambil hikmahnya aja. Kayak tadi, oke, WFA bosen tapi kita bisa kumpul sama keluarga ya. Atau misalnya aja kita dipekerjakan di rumah atau disuruh istirahat di rumah, akhirnya kita bisa lebih punya waktu untuk diri kita kan gitu. Jadi gitu hal-hal. Semuanya masih ada sisi positifnya yang bisa diambil. Kita juga bisa memanfaatkan beberapa sosial media untuk melakukan kegiatan yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi, misalkan olahraga gitu ya. Jadi tidak melulu sosial media itu digunakan untuk mencari hal yang bisa membuat kita cemas. Tapi kita ganti dengan melakukan kegiatan positif. Iya, terakhir deh Bu, harapannya gitu untuk masyarakat sekaligus pesan-pesannya ke depannya seperti apa untuk kita sebagai seorang psikolog. Iya, kalau untuk masyarakat seperti tadi saya katakan, tetap positif ya, tetap sehat dan jangan lupa bahagia, itu kuncinya. Karena dengan begitu kita bisa menjaga imun tubuh kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membantu kita lebih sehat secara fisik gitu ya. Ya semoga sih segera berlalu pandemi ini ya, tapi kalaupun kita masih harus lebih lama lagi, kita punya solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini ya, sehingga tidak berakhir saat ini juga gitu kan. Nah tapi kalau untuk teman-teman lain gitu ya, masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan psikologis, kita juga ada gitu ya. Secara nasional kita sudah juga membuka untuk konseling gratis secara daring gitu ya, secara online. Masyarakat bisa mengakses di nomor 119 dengan ekstensi gitu ya, 9 atau 8. Ya, yang 9 itu untuk kita mengetahui atau bisa berkonsultasi. Kalau yang 8 itu untuk mengetahui kira-kira pergerakan pandemi ini seperti apa. Gitu. Itu kalau untuk secara nasional gitu ya. Tapi kalau di Bali sendiri kita juga ada. Ya, jadi teman-teman HIMSI Bali di bawah Asosiasi Psikologi Klinis, kita juga menyediakan layanan. Silakan masyarakat bisa mengakses webnya gitu ya, ataupun bisa mengakses IG-nya ya di IPK_Indonesia_Bali ya. Dan di Facebook-nya juga ada, di Facebook-nya ada IPK Bali.
Jadi IPK silakan Bali. bisa diakses gitu ya untuk mengetahui tips-tips umum gimana caranya mereduksi kecemasan di masa pandemi ini. Betul. Semoga tetap sehat kita ya, Iya. sehat lahir batin tentunya. Kita butuh yang profesional juga ya untuk bisa Betul. sharing, dan mungkin perlu juga untuk teman-teman yang butuh dan perlu untuk sharing dengan para profesional juga tadi sudah dikatakan ya, bisa menghubungi via telepon. Dan juga kita di Bali sendiri, Himpunan Psikologi Wilayah Bali juga membuka jasa untuk konseling. Betul, dan itu gratis. Secara gratis teman-teman, dimanfaatkan. Wah, kita nggak terasa, terima kasih banyak Sama-sama. Bu, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan tadi ya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan bisa bersama-sama membantu kita untuk menghadapi ya pandemi ini supaya cepat berakhir dan kita juga tetap sehat secara mental. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya dengan Ibu Listiani Dewi Hartika, MC psikolog, seorang psikolog industri. Dan tadi kita juga sudah banyak membahas tentang bagaimana kita untuk tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Nitya juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman di rumah untuk tetap mengikuti protokol yang telah dihimbau oleh pemerintah. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, jangan lupa juga menggunakan masker ketika harus berpergian, jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk membekali diri Anda dengan hand sanitizer untuk tetap menjaga higienis dari tangan Anda. Dan tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Untuk teman-teman yang ingin melihat video kami, silakan kunjungi channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi bersama psikolog. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata juga. Untuk itu saya Dewi Nitya mewakili setiap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu.